Saudara-saudari terkasih, Ibu Bapak, selamat siang, selamat sore, dan berkah dalam. Saya Romo Alif dari Ignatius Magelang. Pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama berbicara tentang Katekismus Gereja Katolik, yang mana pada saat hari ini kita akan belajar bersama tentang buah-buah penguatan, yang mana dalam Katekismus Gereja Katolik itu tertera pada poin 1302 sampai dengan 1306. Dan pada artikel yang ke 1302 sampai dengan 1305 itu kita akan bersama-sama berbicara tentang buah-buah penguatan. Dan satu artikel yang mau saya ambil sebagai sarana kita untuk belajar terkait dengan penguatan itu ada dalam poin artikel yang ke 1303. Pada Katekismus artikel 1303 itu dikatakan begini: karena itu penguatan menghasilkan buah pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan, di mana ia menjadi semakin sungguh-sungguh sebagai anak Allah, dan sebagai anak Allah itu membuat kita berkata Aba ya Bapa. Apa yang dimaksudkan dengan poin ini? Kita bisa berbicara Aba ya Bapa ketika kita kenal sungguh dengan Allah. Dan penguatan sejatinya membuat kita semakin dewasa di dalam iman dan semakin mengenal Allah yang adalah Bapa. Karena kita semakin diteguhkan sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari mengenal Aba ya Bapa sebagai Allah yang kita kenal dan akrab dengan kita, dan kita adalah anaknya, kata Yesus kepada kita, apapun yang kau minta, aku akan memberikannya. Poin yang berikutnya, yang kedua, dikatakan bahwa ia menyatukan kita lebih teguh dengan Kristus. Penguatan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk semakin bersatu dengan Kristus. Dikatakan bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dan setiap ranting akan berbuah ketika tinggal dalam pokok anggur itu. Maka undangan bagi kita jelas. Kita tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan kita di dunia ini kalau tidak bersatu dengan Kristus. Bersama-sama dan tinggal di dalam Dia. Hal yang berikutnya yang juga penting adalah ia menambahkan di dalam kita karunia Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus dalam diri kita adalah kita semakin kenal dengan Allah yang adalah kasih. Maka kalau kita orang yang hidup dan kehidupan kita sejalan dan berkenan sebagaimana Allah menghendaki kita, Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hati kita. Poin yang juga penting dikatakan bahwa ia mengikat kita lebih sempurna kepada gereja. Penguatan sebagai inisiasi terakhir, baptis, komuni, dan penguatan atau sakramen Krisma yang kita kenal, kita ini semakin didorong untuk terus-menerus sebagai pribadi yang tinggal sempurna di dalam gereja. Maka sebagai komunitas kita ini tinggal di dalam kehidupan menggereja, maka tidak bisa kita hanya hidup sendiri, tetapi kita perlu membangun komunitas dan berkomunikasi di dalam kehidupan gereja kita. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ia menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus Roh Kudus supaya sebagai saksi Kristus yang andal kita menyebarluaskan dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan, mengakui nama Kristus dengan lebih berani supaya kita tidak pernah malu karena salah.
Salib adalah tanda kemenangan, bukan kekalahan. Maka dengan tanda salib yang kita buat setiap hari, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang disebut dengan pemenang, the winner, bukan the loser, pecundang atau orang yang selalu kalah di dalam pertarungan dengan dunia ini. Maka tugas-tugas kita sebagai orang yang sudah menerima sakramen penguatan dan akan menerima sakramen penguatan, hari ini kita diteguhkan dengan Katekismus Gereja Katolik pada poin 1302 sampai dengan 1305. Semoga Tuhan memberkati. Berkah dalam. Wah, sudah kabur mau. Iya.